lama waktu itu dipersepsikan oleh siapa? Oleh jiwa kita atau siapa gitu? Pertanyaannya adalah di saat di alam kubur kita dibangunkan kok katanya cuma sehari atau setengah hari. Ya, itu lagi-lagi Al-Quran memberikan gambaran tentang relativitas waktu. Orang yang dibangkitkan dari kuburnya nanti di alam akhirat, kemudian ditanya oleh Allah, berapa lama kamu di dalam kubur atau bahkan hidup di dunia? Jawabannya itu kurang lebih sama, sehari atau setengah hari. Padahal kalau itu kaitannya dengan hidup kita, katakanlah puluhan tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, katakanlah 100 tahun. Tapi ketika dia dibangunkan, ya dibangkitkan kembali, hidup di alam akhirat, ditanya berapa lama kamu kemarin hidup di planet bumi itu, atau bahkan di dalam kubur, ya dalam tidurmu di alam barzakh, jawabannya sama, dua-duanya mengatakan 1 hari atau setengah hari. Jadi di sini terjadi relativitas waktu antara satu kondisi kesadaran dengan kondisi kesadaran yang lain. Sama dengan orang tidur, tidur lelap 10 jam, terus dibangunkan, ditanya, berapa lama kamu tidur? Kalau dia tidak melihat jam, dia akan melakukan, ya sebentar nih, aku rasanya baru sebentar tidurnya. Coba kamu lihat jamnya itu. Ternyata sudah 10 jam, 12 jam. Atau perasaan kita rasanya masa kecil itu kok kayak baru minggu lalu ya, bulan lalu, sekarang sudah usia 60-an. Jadi di otak kita itu kan memorinya, sebetulnya ini kan sinyal-sinyal listrik saja, yang dia membentuk memori. Memori itu membentuk noktah-noktah di dalam sistem saraf kita, yang kemudian dikonversi menjadi sebuah imajinasi. Kalau kita melihat sesuatu misalnya, pohon, itu kan cuma cahaya, pantulan, katakanlah cahaya matahari kena pohon, kemudian cahaya itu dipantulkan masuk ke mata kita, kemudian ditangkap oleh retina, layar di bagian belakang dari bola mata kita, terus diubah jadi sinyal listrik. Sinyal listrik disampaikan ke pusat penglihatan di occipital lobe di bagian belakang otak kita, ada kawasan yang disebut occipital lobe. Di sana sinyal-sinyal listrik itu kemudian disimpan dalam bentuk memori yang menjadi sebuah imajinasi, itu gambar pohon. Jadi dunia memori, dunia otak kita sesungguhnya adalah dunia elektromagnetik belakang. Itu seperti sebuah layar monitor. Nah, di balik layar monitor yang namanya otak, itu ada kesadaran. Nah, kesadaran itu dibawa oleh yang namanya roh. Itulah potensi kehidupan kita. Jadi kalau nggak ada rohnya, maka dia tidak punya kesadaran. Nah, kesadaran dari roh itu kemudian termanifestasi, mewujud ketika dia berinteraksi dengan otak itu, di situ menjadi sebuah kesadaran manusiawi yang disebut jiwa. Kita rasanya pernah membahas tentang 3 lapisan diri manusia, badan kasar yang disebut jasad, badan halus yang disebut jiwa, nafs, dan yang disebut ruh, potensi kehidupan. Itu kan sama dengan, saya analogikan dengan laptop atau komputer. Badan kasarnya adalah hardware, badan halusnya adalah software, dan rohnya itu adalah listrik. Tanpa ada listrik, meskipun hardware-nya canggih, software-nya canggih, maka komputer itu tidak bisa beroperasi. Tetapi dikarenakan dicolokkan ke listrik, dapat roh, energi kehidupan bagi komputer itu, maka bekerjalah software-nya di dalam hardware itu. Atau kalau robot, maka dia menjadi sadar dalam konteks kesadaran robot, bukan kesadaran manusiawi. Dia bisa bekerja, memiliki kecerdasan, artificial intelligence, dan seterusnya, bisa berpikir, bisa apapun, dan seterusnya, dikarenakan ada listriknya, ada baterainya, ada energinya itu. Nah, jadi sesungguhnya kesadaran manusiawi itu adalah derivasi turunan dari kesadaran roh, di mana kesadaran roh itu adalah kesadaran ilahiyah, kesadaran Tuhan. Ya ini kemudian mendalam, ini kalau diteruskan kaitannya adalah kesadaran kita ini berada di dalam kesadaran ilahiyah. Cuma parsial gitu sifatnya. Karena itu kalimatnya kalau dalam Al-Qur'an wa nafakha fihi min ruhihi.
Allah meniupkan min ruhihi. Min itu sebagian kecil ruhihi dari rohnya, dari kesadarannya, dari potensi kehidupannya, dari sifat maha mendengarnya, sifat maha melihatnya, berkehendaknya, menciptanya. Semua sifat-sifat Allah itu ditularkan lewat roh, ditiupkan masuk ke dalam diri manusia pada saat diciptakan, memberikan kesadaran rohiyah, dan menghidupkan jasadnya itu, dan memunculkan di dalam software kemanusiaannya yang namanya jiwa itu menjadi sebuah kesadaran insani, kesadaran manusiawi. Jadi kurang lebih begitulah gambarannya. Maka ketika kita merasakan tentang lama, sebentar, sedih, bahagia, dan seterusnya, itu bersandar pada potensi kesadaran ruhiyah, tetapi pada level insania, di jiwa.